Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara live testing mekanisme pembayaran sistem e-katalog versi 6 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom meeting oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Republik Indonesia bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia melalui unit GovTech Procurement. Izinkan saya selaku MC memandu jalannya acara pada hari ini Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 pukul 10.38 menit waktu Indonesia bagian tengah atau jam 9.38 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini merupakan momen penting dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui katalog elektronik versi 6, LKPP dan Telkom GovTech memperkenalkan mekanisme pembayaran yang terintegrasi, efisien, dan transparan, mendukung sistem keuangan seperti Sakti untuk mempercepat digitalisasi pengadaan. Live testing hari ini akan menampilkan demonstrasi langsung sistem tersebut, sekaligus menjadi wadah diskusi bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang bergabung secara daring dari seluruh kesatuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau. Terima kasih atas antusiasme dan komitmen Bapak Ibu dalam mendukung inovasi pengadaan pemerintah saat ini. Kami menyapa narasumber yang hadir pada hari ini, Bapak Dedi Yuriswanto dari eh, perwakilan Direktorat Pasar Digital LKPP Republik Indonesia. Kemudian hadir juga Mas Rizky atau Pak Rizky Rantum dari PT Telkom Indonesia. Kemudian perwakilan dari yang akan kita lakukan sampling, teman-teman yang dari satuan kerja, baik bendahara, PPK maupun pejabat pengadaan. Kami juga mengingatkan Bapak Ibu untuk memastikan koneksi internet stabil dan menggunakan fitur di mute ya mikrofon saat berbicara untuk menjaga kelancaran acara ini. Jika ada pertanyaan, silahkan gunakan fitur chat atau raise hand yang akan kami pandu pada sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, akan kami sampaikan rundown acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang kami lakukan selaku MC pada saat ini. Kemudian dilanjutkan sesi utama yaitu lab testing mekanisme pembayaran sistem e-katalog versi 6. Kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab melalui fitur Zoom. Yang terakhir penutup. Sebagaimana untuk lancarnya acara ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat besar bagi transformasi digital pengadaan pemerintah. Dalam acara ini kita akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Arif Budiman, Eskom Mkom. Beliau salah satu pengelola PPJ ahli muda yang saat ini bertugas bersama kami di bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Kabupaten Malinau. Untuk itu, acara ini kan kami serahkan kepada Bapak moderator kita, Bapak Arif Budiman, Eskom Mkom. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arbain. Mohon izin Pak Dedi Riswanto dari LKPP dan Pak Riki perwakilan dari Telkom Goptek. Jadi sesuai dengan kegiatan live testing pada ya ini sudah masuk ke siang Pak ya. Jadi kami mengundang beberapa rekan dari satuan kerja Bapak. Jadi di sini ada bendahara, kemudian ada juga dari penyedia,
dan mungkin dalam perjalanan ini masih dari pihak bank, BPD Kaltim Utara dan dari bidang perbendaharaan yang ada di BPKD. Sesuai dengan yang disampaikan oleh pembukaan tadi, Pak, mungkin mekanisme untuk live testing ini langsung saja ya, Pak ya? Atau mungkin bagaimana? Mohon petunjuk arahannya dari Pak Dedi dan Pak Riki. Apakah ini dari satuan kerja yang akan menguji cobakan ini proses pembayaran melalui e-katalog atau mungkin ada pengantar terlebih dahulu Pak, apa pembayaran melalui Inaprok ini kelebihannya seperti apa seperti itu Pak, dibandingkan dengan metode pembayaran yang sebelumnya dari sisi bendara ataupun dari PPK seperti itu Pak. Waktu dan Siap, Pak. layar kami persilahkan dari Pak Dedi ataupun dari Pak Riki Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan izin Pak, saya Dedi Riswanto, saya perwakilan dari LKPP. Hari ini juga bersama dengan tim dari Goptek Procurement, ada Mas Riki Rantung dan Mbak Krusita selaku perwakilan Mbak gitu. Jadi hari ini mungkin kita dan tim akan coba mendampingi gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti sebelum coba kita live testing, mungkin saya juga pengen dengar nanti mungkin dari Mas Kiratung ada pemaparan sedikit kali ya terkait mekanisme ataupun proses pembayaran yang ada di versi 6 gitu Bapak Ibu ya. Jadi mekanismenya hari ini ya saya mungkin dan tim nanti kita sama-sama ya coba mendampingi Bapak Ibu ya. Jadi nanti dari proses pembelian seperti apa pengklikannya gitu ya sampai nanti di akhir proses pembayaran gitu. Jadi kita akan bersama-sama gitu ya coba ngedampingi nanti step by stepnya. Kalaupun nanti memang di akhir proses ada kekurangan gitu ya yang kita tahu bahwa mekanisme pembayaran ini memang sampai saat ini itu memang masih ada beberapa kelemahan gitu Bapak Ibu ya sehingga nanti mungkin kita dan tim akan coba memandu dan mencari solusi ya apabila nanti di akhir proses sesi pembayarannya terhadap terdapat hambatan itu Bapak Ibu. Mungkin saya mewakili dari LKPP, mungkin mewakili dari pimpinan Bapak Ibu ya. Saya coba buka acara hari ini gitu ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya coba mungkin kasih waktu dan tempat ke Mas Riki Rantung selaku perwakilan dari tim Goptek apabila mungkin ada hal yang ingin disampaikan gitu Mas Riki ya. Mungkin waktu dan tempat saya coba ke Mas Riki Rantung. Ya, Sip, siap. Mas. Terima kasih banyak Pak Mas Dedi. Selamat pagi Pak Arif, Pak Arbain, dan Bapak Ibu semuanya. Saya Riki Ranto, selaku perwakilan GovTech. Izin sebelum kita masuk ke live transaction-nya, yang mana nanti mungkin akan kami bantu pandu Bapak Ibu. Sebelumnya kami mohon persiapannya dari Bapak Ibu untuk siap-siap share screen nantinya dari sisi PP, PPK, bendahara ataupun dari sisi penyedia juga ya Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya izin saya mengingatkan kembali pada Bapak Ibu terkait bagaimana bisnis proses pembayaran di katalog elektronik versi 6 ya Bapak Ibu ya. Di mana dari sisi pembayaran sudah terintegrasi di dalam sistem di katalog V6. Jadi di mana Bapak Ibu ketika sudah buat order di katalog elektronik versi 6, maka Bapak Ibu sudah bisa melakukan pembayarannya di dalam sistem. Nah, pembayaran di dalam sistem ini Bapak Ibu ya, ada dua metode yang bisa dilakukan saat ini. Ada metode UP atau uang persediaan dan juga metode LS atau metode langsung. Untuk metode UP, maka nanti Bapak Ibu bisa langsung generate kode bayar dan bisa langsung dari kode bayar yang tertera di dalam sistem bisa langsung dibayarkan di CMS Bank Satuan Kerja Bapak Ibu gitu ya, Bank Daerah Bapak Ibu. Namun nanti kalau LS maka nanti Bapak Ibu perlu adanya proses administrasi di SIPD yang dilakukan secara paralel. Jadi kurang lebih nanti untuk flow-nya akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti kami mohon informasinya lebih lanjut. Bapak Ibu, proses transaksinya sudah sampai mana? Kalau transaksi tersebut sudah terbit BAST-nya,
maka nanti perwakilan dari PPK sudah bisa pilih metode bayar. Di sini nanti Bapak Ibu bisa pilih metode UP atau metode LS. Jika metode UP, maka nanti Bapak Ibu PPK bisa langsung pilih metode bayarnya, apakah kode bayar atau KKP saat ini Bapak Ibu ya. Kalau KKI kebetulan masih belum bisa, jadi hanya KKP atau kode bayar. KKP ini nanti untuk kartu kredit yang penerbitnya adalah Mastercard atau Visa ya Bapak Ibu ya, bukan GTN. Misalkan Bapak Ibu menggunakan kode bayar, pilih kode bayar. Setelah itu nanti PPK akan dapat mereview kelengkapan dokumennya dari sisi surat pesanannya dicek lagi, BST dicek lagi, sampai invoice yang tergenerate secara digital, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah bisa dicek dokumennya, sudah bisa dinyatakan dilanjut prosesnya, maka PPK akan pilih bendahara. Nah, pilih bendahara satuan kerja yang sudah terdaftar di katalog elektronik versi 6. Setelah pilih bendaharanya, maka pesanan tersebut, permintaan pembayaran tersebut sudah dilanjutkan ke akunnya bendahara. Nah, PPK tinggal monitor saja, bendahara login. Setelah bendahara login, maka bendahara bisa langsung generate kode bayarnya di dalam sistem. Memunculkan kode bayarnya. Nah, kode bayar yang muncul di dalam sistem katalog Vina, Bapak Ibu, bisa langsung di copy paste saja di CMS BPD-nya Bapak Ibu. Gitu, dan bisa langsung dibayarkan. Nah, kemudian itu untuk UP. Lalu untuk LS, Bapak Ibu, nanti prosesnya ini sebenarnya akan ada satu tahapan lagi yang perlu dilakukan. Jadi setelah PPK pilih metode bayar, maka dari sisi masing-masing rekanan transaksi, baik PPK atau penyedia, masih ada kewajiban satu lagi, Bapak Ibu. Pertama, PPK wajib menginput jenis dan nilai PPH. Kemudian penyedia perlu mengupload faktur pajak di dalam sistem. Nah, kalau sudah melakukan kewajiban ini, maka transaksi bisa dilanjutkan, Bapak Ibu. PPK bisa langsung pilih bendaharanya lagi, yang mana bendaharanya bendahara satuan kerja, sama seperti metode UP, Bapak Ibu. Kemudian nanti dari bendahara satuan kerja bisa mengenerate kode bayar, sama seperti tadi, seperti UP. Lalu nanti mungkin selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon kesediaannya masih ada proses administrasi yang perlu dilakukan di SIPD, yang mana mungkin perlu dilakukan oleh BUD ya Bapak Ibu ya, di mana untuk penerbitan SPP, SPM, dan SP2D. Nah, ketika sudah selesai prosesnya bisa langsung dibayarkan saja melalui CMS Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Nanti di sini akan ada perbedaan ya Bapak Ibu ya. Kalau UP, maka nanti nominal transaksinya ini akan menjadi satu semuanya Bapak Ibu. Nominal transaksi, nominal pajak. Nah ini semua akan dibayarkan. Di mana ketika Bapak Ibu input di CMS BPD-nya Bapak Ibu, nah sudah dibayarkan, dana tersebut masuknya ke rekening penampung Bapak Ibu. Nah, sejauh ini baik metode UP atau LS setelah dibayarkan, dana tersebut masuk ke rekening penampung, itu rekening Telkom sebagai instansi pengelola. Nah, setelah masuk ke rekening penampung, maka nanti Telkom yang akan melakukan splitting atau disbursement ke masing-masing penerima hak, Bapak Ibu. Ke penyedia berapa, ke PNBP jika ada berapa, gitu ya. Kemudian ke MDR untuk banknya, Bapak Ibu, dan juga apabila ada pajak. Nah, untuk pajak ini, Bapak Ibu, mohon izin sepertinya ada yang bocor. Mohon maaf, mungkin bisa di-mute terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Untuk pajak ini, Bapak Ibu, ini hanya dilakukan splittingnya oleh Telkom apabila Bapak Ibu pilih metode bayarnya IP. Jadi, kami mengacu pada PMK 58 di mana ketentuannya di PMK 58 bahwa eh, terkait penyetoran, pelaporan, dan pemungutan pajak ini dilakukan oleh platform Bapak Ibu, oleh Telkom. Sehingga tidak perlu dilakukan lagi dari sisi bendahara ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti terkait pajaknya akan kami yang setorkan. Seperti itu. Tapi kalau untuk LS,
Nanti LS ini Bapak Ibu nominal yang tertera di kode bayar setelah di-generate adalah nominal transaksinya saja di luar nominal pajak Bapak Ibu. Nah, terkait pajaknya silakan dilakukan kewajibannya dari masing-masing wajib pajak Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti sebenarnya Bapak Ibu terkait eh, regulasi ini mengacu pada masing-masing metode bayar ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau metodenya UP, uang persediaan, ini tertera pada PMK 58, di mana tadi yang saya sebutkan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak ini dilakukan dari sisi platform atau Telkom. Nah, berarti di sini pajak yang dimaksud di sini adalah kemudian PPh pasal 22 sebesar 0,5 serta PPNBM jika ada Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana dokumen yang dapat dipegang oleh sisi penyedia atau instansi bahwa telah melakukan kewajibannya terkait pajak gitu ya. Nah, di sini dari sisi masing-masing pelaku transaksi bisa menggunakan invoice yang dikeluarkan oleh platform, di mana invoice ini sudah disetarakan dengan faktur pajak Bapak Ibu, sesuai dengan ketentuan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu pilihnya LS, maka yang berlaku adalah PMK 59, di mana pemungutan, penyetoran, dan pelaporan terkait pajak tadi itu tetap dilakukan dari sisi instansi. Sehingga tadi penyedia perlu mengunggah faktur pajak dan bukti potong atas PPh-nya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin izin mohon koreksi juga Bapak Ibu eh, selaku perwakilan dari instansi atau provinsi gitu ya. Sejauh ini untuk Kaltara untuk metode bayar yang bisa dilakukan saat ini adalah metode UP ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan atau ada konfirmasi lagi eh, boleh silakan ditanyakan atau ditambahkan. Dari saya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan terlebih dahulu dari Mas Dedi. Ya, izin salam mungkin cukup Mas. Mungkin kita coba langsung balik ke teman-teman di Kabupaten Malinau ya. Langsung kita proses aja terkait apa namanya transaksi paket di katalog versi 6. Mungkin waktu udah tempat, saya balik lagi ke moderator ya. Mohon izin Pak Dedi. Siap. Eh, baik, mungkin kita mulai live testingnya seperti itu. Untuk Wah, mungkin siap. dari PPK Satuan Kerja bisa share screen akan paket kegiatan yang akan diuji cobakan. Izin Pak, ini Mohon terkait petunjuk Pak nilai, Dedi, Pak Riki. ya, siap. Izin terkait nilai transaksinya ini di atas 200 juta apa di bawah Pak? Nilainya oh, di bawah 100 Pak. Oh, di bawah 100 ya. Nah, ini Di bawah eh, 200 ya. oke. Untuk proses paket sendiri, apakah sudah berjalan atau mungkin mau dari awal nih Pak? Ya, informasi dari Satuan Kerja saat ini sudah BAST, Pak. Oh, sudah BST ya. Oke. Ya. Siap, siap. Oke Pak. Berarti ini intinya kita udah setengah jalan ya. Jadi tinggal di akhir kita tinggal pilih metode pembayaran saja. Oke Pak, mungkin sudah tempat. Saya balikin lagi ke teman-teman. Nanti kita share screen, kita pandu Pak. Saya dengan tim Mas Riki Ranto gitu ya Pak ya. Mohon izin Bapak Ibu boleh dibantu share screen dari sisi PPK terlebih dahulu apabila memang tadi BAST-nya sudah terbuat ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Mohon dari PPK Dinas Oke. Pendidikan mungkin bisa share screen dari paket yang akan kita coba live testing kan. Mohon izin ini Pak Dedi, Pak Riki karena kebetulan siang ini jaringan internet di Kabupaten Malino masih tidak stabil nih Pak. Kami upayakan untuk supaya bisa menjadi informasi dan ilmu bersama di dalam pelaksanaan e-katalog di Kabupaten Malino. Baik, siap. Sudah terlihat share screen-nya Pak. Terima kasih banyak dengan Pak Francis ya.
Untuk share screen-nya sudah bisa dilihat di sini di halaman detail transaksi bahwa transaksi tersebut sudah BAST ya Bapak Ibu ya, status saat ini menunggu metode bayar. Oleh karena itu boleh mohon izin dilakukan pemilihan metode bayarnya terlebih dahulu Pak. Ada di atas tombolnya. Ya. Untuk saat ini, Bapak Ibu, yang tersedia apabila metode UP ini ada kode bayar dan KKP. Bila ingin melanjutkan dengan kode bayar, silakan dipilih, diklik terlebih dahulu, lalu silakan disimpan ya Pak. Di scroll ke bawah, ya, lalu disimpan. Baik, ketika sudah tersimpan, maka selanjutnya silakan klik lanjutkan pembayaran untuk melanjutkan pembayaran ke bendahara. Namun sebelumnya silakan dicek kembali Bapak terkait dokumen-dokumen yang tergenerate seperti surat pesanan, BST, dan khususnya invoice yang baru tergenerate di saat ini. Baik, mungkin boleh mohon izin dicek juga untuk invoice-nya Pak. Ya, mohon izin Bapak Ibu, invoice ini sesuai dengan ketentuan PMK 58 tadi dengan metode UP maka sudah disetarakan dengan faktur pajak Bapak Ibu. Untuk informasi lengkapnya bisa dicek di invoice ini. Begitupun nanti di lampiran invoice tertera berapa nominal ke masing-masing penerima haknya ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk ringkasan pesanannya, kemudian total pajaknya ada di atas. Di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian boleh di-scroll lagi ke bawah Pak, izin. Eh, ini untuk ketentuannya tadi ya Bapak Ibu ya, ada tertera di sini bahwa sudah disetarakan dengan faktur pajak. Sudah dijelaskan juga bahwa telah dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,5% ke penyedia dari nilai invoice di luar harga barang gitu ya Bapak Ibu ya. Dan nantinya apabila ternyata ada kelebihan dari besaran pajak tersebut tetap harus dilakukan secara mandiri oleh penyedia Bapak Ibu gitu ya. Yang kami bantu setorkan di sini sebesar 0,5%. Kemudian tertera juga kami selaku pihak yang nantinya akan melakukan disbursement dari Telkom Indonesia, Bapak Ibu ya. Kemudian mohon izin bisa di-scroll ke bawah lagi, Pak. Nah, nanti akan ada lampiran invoice. Nah, di sini dapat terlihat ya Bapak Ibu ya, di lampiran invoice ini, maka bisa terlihat dari jumlah nilai total transaksinya, berapa masing-masing nominal yang diterima oleh ke penerima haknya. Ke penyedia berapa, ke pajaknya berapa, dan MDR Bapak Ibu. MDR ini merupakan merchant discount rate atau biaya yang dilakukan untuk transfer eh, ke rekening melalui platform. Sejauh ini Bapak Ibu, karena dengan Bank Kaltintara tidak adanya biaya admin, sehingga tidak ada penambahan biaya admin ya Bapak Ibu ya. Biaya admin di Bank Kaltintara sejauh ini informasinya 0 rupiah, jadi MDR-nya dikenakannya hanya 3.000. Mohon konfirmasinya Pak, apakah sudah sesuai untuk invoice-nya? Jika dirasa sudah sesuai, maka silakan dilanjutkan untuk memilih bendahara. Oke, boleh kembali ke tab pertama jika sudah sesuai, Pak. Nah, ini kalau KKP, seperti yang saya jelaskan tadi ya, Pak, ya, penerbitnya Visa atau Mastercard, maka nanti penerimaan ke masing-masing
penyedia, pajak, dan MDR mungkin ada perbedaan ya Bapak Ibu. Tapi kalau kode bayar, maka yang berlaku hanya yang kode bayar saja. Oke, jika sudah sesuai, boleh kembali ke tab pertama, lalu klik lanjutkan pembayarannya. Silakan pilih untuk bendaharanya dengan Pak Arifin, lalu diklik ajukan sekarang. Ya. Selanjutnya dari sisi PPK tinggal memonitor saja ya Pak ya di sini ya untuk pembayarannya di proses statusnya sudah berubah dalam proses pembayaran. Ya, oleh karena itu terima kasih Pak atas share screen-nya dari Pak Francis. Selanjutnya kami mohon kesediaannya kepada Pak Arifin selaku bendahara untuk bisa share screen. Maka selanjutnya bisa diklik lihat detail Pak. Ini mungkin dari sisi bendahara baru pertama kali melihat detail pesanannya, nanti Bapak Ibu bisa cek lagi detailnya. Lalu apabila semuanya sudah sesuai, maka Bapak bisa langsung lanjutkan pembayarannya. Ya, baik, boleh diklik, tampilkan kode bayarnya. Nah, di sini Bapak bisa cek lagi dokumennya bila belum baru pertama kali melihat ya Pak ya. Kemudian nanti eh, bisa diunduh juga dari sisi bendahara ya, Bapak Ibu ya. Ya, kalau sudah sesuai, nantinya Bapak Ibu gitu ya bisa langsung memberikan respon terhadap permintaan pembayaran tersebut. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu selaku bendahara ya, tadi ada dua opsi ya, bisa menerima pembayaran, bisa menolak. Kalau menolak, maka pembayaran ini akan mundur lagi ke PPK, PPK perlu pilih metode bayar baru. Tapi kalau lanjutkan atau melakukan menerbitkan kode bayar, adanya bendahara bisa langsung proses pembayarannya. Kode bayarnya bisa langsung disalin, Bapak Ibu, dan terdapat informasi masa berlaku kode bayar ini, yaitu selama 30 hari ya, Bapak Ibu ya. Baik metode UP atau LS nantinya masa berlakunya sama 30 hari. Jika Bapak Ibu membutuhkan waktu yang lebih lama terkait keaktifan metode bayar ini, maka Bapak Ibu bisa request di tiket di pusat bantuan untuk memperpanjang masa durasi kode bayar tersebut. Mungkin kurang lebih dari sisi bendahara di katalog V6 sampai di sini bahkan proses pembayarannya di CMS Bank Kaltim-Tara ya Bapak Ibu ya. Mungkin mohon izin dari sisi CMS Bank Kaltim-Tara mungkin bisa dipandu untuk dari perwakilan BPD. Untuk BPD, mohon izin Pak Riki menginformasikan untuk KKPD di BPD Kaltintara saat ini masih progres, belum tersedia seperti itu Pak Riki. Untuk proses yang sudah dilaksanakan dari teman Satuan Kerja Dignas ini selanjutnya bagaimana Pak Riki? Ya, siap Pak. Mohon izin terkait KKPD tadi, terima kasih informasinya Pak. Nanti juga kebetulan untuk KKPD atau KKI sedang dikembangkan di dalam sistem juga Pak. Jadi saat ini masih bisa dibayarkan melalui kode bayar. Tadi dari sisi bendahara sudah berhasil generate kode bayar, maka Baik. untuk selanjutnya silakan masuk ke CMS Pak, Bank Kaltim-Tara untuk memproses pembayarannya.
Ya, mohon izin Pak Riki. Sambil mungkin berproses untuk paket yang ini tadi Pak, yang sudah berproses untuk Dignas. Mungkin karena ada kendala terkait penyiapan paket yang di BPD, apakah bisa opsi yang lain Pak? Mungkin dengan metode bayar yang lain seperti itu Pak, atau paket yang lain gitu. Mohon Baik, Pak. petunjuk nih Pak. Eh, Mohon izin merespon lebih dahulu, Pak. Untuk paket yang ini, sebenarnya ketika sudah tergenerate kode bayarnya, eh, seharusnya sudah bisa dibayarkan gitu, Pak ya. Perlu dibayarkan langsung oleh instansi gitu. Kalaupun merubah metode bayar, eh, saat ini metode bayar yang tersedia untuk Pemda ini kan baru ada dua Pak, UP dan LS ya. Kalau LS nanti bisa paralel integrasi, paralel dilakukan proses dokumennya di SIPD. Namun saat ini kebetulan untuk Kaltara masih belum bisa untuk LS-nya Pak, gitu ya, masih sedang proses untuk pengembangannya. Namun untuk UP memang hanya bisa menggunakan kode bayar, Pak. Kecuali memang ada KKP dari instansi yang mana KKP ini penerbitnya saat ini Visa atau Mastercard, Pak, bukan KKPD atau KKI ya. Gitu. Siap, Jadi siap. mungkin masih harus menunggu berarti, Pak. Iya. Atau berarti apakah kami serahkan kembali lagi ke perwakilan instansi, Pak? Iya, Terkait hal ini, apakah ada transaksi lain yang mungkin bisa dilanjutkan sampai eh, proses bayar di CMS gitu? siap. Ya Pak, coba kami koordinasikan dengan teman-teman dari satuan kerja lain ya Pak. Mungkin ada paket kegiatan yang lain yang mungkin sudah bisa disiapkan, yang mungkin nantinya juga bisa ditindaklanjuti dari PPD-nya. Artinya informasi yang disampaikan untuk sampai saat ini untuk wilayah Kalimantan Utara ini belum bisa dengan metode pembayaran LS Pak ya. Ya, betul Pak. Masih adanya nantinya perlu pengembangan lagi Pak, gitu ya. Untuk RS dari sisi eh, kami, gitu ya, dari sisi Pindad juga dan juga dari sisi BPD Pak. Ini sedang dalam proses diskusi Pak. Untuk Ya. kelanjutan. Kemudian Pak terkait tentang kewajiban bahwa pembayaran ini melalui sistem, kemudian ketentuannya seperti apa Pak untuk kami yang ada di wilayah Kalimantan Utara ini yang belum bisa apa dilakukan metode bayar dengan LS Pak. Selain Ya. tadi selain UP Pak, kalau mungkin mungkin nanti dari bidang perbendaharaan juga bisa membantu menginformasikan terkait tentang UP ini Pak, metode bayar UP ini. Ya, siapa izin merespon atau mungkin nanti apabila ada tambahan dari Mas Dedi, monggo ya Mas ya. Jadi Bapak Ibu nantinya karena memang saat ini case-nya di Kaltara terutama masih belum bisa melanjutkan proses pembayaran melalui metode LS. Apabila ada transaksi yang nilainya di atas 200 juta, mungkin saat ini sesuai dengan surat pemberitahuan pembayaran di luar sistem, maka masing-masing satker yang mengalami kendala tersebut bisa melakukan pembayarannya di luar sistem terlebih dahulu ya Pak ya. Sehingga nanti prosesnya mungkin setelah ini akan kami infokan bagaimana caranya gitu ya. Jadi ketika memang tidak bisa dibayarkan di dalam sistem karena belum tersedia fiturnya untuk provinsi atau instansi, maka bayarkan dulu di luar sistem. Setelah dibayarkan, nanti dari sisi Satker ini perlu membuat tiket di pusat bantuan sebagai bentuk pelaporan pengajuan pembayaran di luar sistem agar nanti dari tim teknis kami bisa merubah status transaksi di katalog Vietnamnya menjadi pembayaran di luar sistem. Apabila ada tambahan lagi, silakan Mas Didi. Ya, siap Mas Riki. Mungkin izin Pak ya, jadi perihal
proses transaksi pembayaran memang sampai saat ini kita mungkin masih banyak bukan hambatan ya, tapi mungkin dari pengembangan gitu ya. Jadi kita karena memang proses katalog versi 6 ini sudah mengadopsi pembayaran digital gitu ya, yang mana ini kan butuh keterlibatan beberapa pihak gitu ya, beberapa pihak termasuk dari bank daerah gitu ya, maupun aplikasi yang lain seperti SIPDRI gitu. Nah, untuk saat ini memang metode LS sendiri kita udah pernah coba ya minggu lalu gitu dengan Provinsi Kaltara gitu ya, yang mana di sana juga masih terjadi hambatan gitu ya Bapak Ibu ya, yang mana mereka juga mungkin menggunakan rekening apa ya penampung gitu ya buat buat mengakali gitu ya agar proses ini bisa berjalan gitu. Nah, tapi hal tersebut itu juga kita sedang diskusikan dengan pimpinan apakah proses mekanisme tersebut bisa diperbolehkan atau tidak gitu Bapak Ibu ya. Kalau memang nanti bisa diperbolehkan ya itu menjadi satu solusi gitu Bapak Ibu ya untuk agar proses pembayaran bisa dilakukan. Tapi untuk saat ini gitu ya izin. Jadi nanti kalau memang tidak bisa dilakukan gitu ya kan namanya pengadaan ini nggak bisa menghambat ya atau mungkin tidak bisa berhenti gitu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa di sini ada namanya surat edaran Bapak Ibu bisa baca gitu ya di surat pemberitahuan yang sudah dijelaskan Mas Rizky Rantung gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dari pihak penyedia maupun pihak PPK itu keduanya perlu melakukan pelaporan gitu Bapak Ibu ya. Satunya buat pelaporan agar paketnya dapat diselesaikan. Satu yang lagi sisi penyedia adalah melaporkan terkait PNBP-nya gitu Bapak Ibu. Jadi untuk metode yang saat ini belum bisa digunakan, silakan gitu ya menggunakan surat edaran ini gitu Bapak Ibu ya sebagai landasan atau justifikasi Bapak Ibu melakukan mekanisme pembayaran di luar sistem gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Mungkin saya balikkan lagi ke pengelola atau mungkin perwakilan dari Kabupaten Malinau seperti apa gitu. Baik, terima kasih Pak Dedi, Pak Rizky atas kesempatan yang diberikan. Kami mewakili dari BPKD bidang perbendaraan mungkin menyampaikan tentang mekanisme pembayaran yang selama ini terjadi di Kabupaten Malinau, khususnya untuk pencairan yang menggunakan dana UP saat ini memang untuk kartu kredit sedang kami proses dan memang diusahakan di bulan ini untuk besaran-besaran UP di setiap OPD. Dan untuk administrasinya kemarin, khususnya SK perubahan UP bagi semua OPD, karena selama ini yang kami gunakan adalah tunai dan KKPD-nya memang masih kita proses dengan BPD Kaltim-Tara. Jadi kemarin kita memang sempat juga komunikasi dengan BPBJ mengenai pembayaran yang menggunakan UP ini. Tadi saya perhatikan waktu kita membuat proses khususnya Dinas Pendidikan sebagai contoh bagi kita. Di situ ada kalau menggunakan KKPD mungkin kami belum laksanakan. Tapi kalau menggunakan ATKP kemungkinan bisa kami coba karena eh, saat ini kami berusaha mengaktifkan untuk ATKP-nya. Jadi pembayaran menggunakan eh, dana UP yang tersedia di rekening masing-masing OPD. Dan untuk besaran seperti disampaikan tadi, di atas dari 200 juta itu, kan itu agak rumit kita menggunakan LS-nya. Jadi mungkin dana di bawah dari 200, kita bisa membayar menggunakan UP dengan sistem ATKP. Seperti contoh, kita juga berusaha untuk belajar dengan provinsi yang mungkin selama ini sudah berjalan untuk pembayaran-pembayaran menggunakan TKP. Saya tadi sempat mendengarkan Pak Dedi sampaikan mereka membuat rekening penampung ya Pak untuk belanja-belanja tersebut. Nah, di situ tadi saya juga berusaha memahami itu rekening penampung yang bagaimana gitu. Mungkin bisa kasih gambaran Pak Dedi supaya kami juga bisa menyampaikan kepada beberapa bendahara-bendahara untuk proses pencairan barjas ini supaya tidak menjadi kendala karena kita sudah masuk di semester 2 gitu. Jadi kalau untuk ATKP kita berusaha ini mengaktifkan dulu. Setelah diaktifkan mungkin bisa kita lanjut proses untuk yang menggunakan pembayaran UP tadi bagi OPD Dinas Pendidikan. Mungkin demikian dari kami Pak. Terima kasih.
Siang. Izin mungkin saya coba menanggapi Bu ya. Tadi Ya. perihal mungkin Ibu mempertanyakan terkait rekening penampung. Izin Bu, yang disebutkan adalah rekening titipan. Maaf, jadi bukan rekening penampung. Jadi rekening titipan yang mana memang itu apa ya namanya satu langkah yang memang dari provinsi sendiri gitu ya mengambil langkah mereka coba melaksanakan proses mekanisme seperti itu gitu ya. Tapi hal tersebut ini kan belum eh, apa ya dalam artian itu belum sesuai dengan kriteria pembayaran yang memang kita harapkan gitu Bapak Ibu ya. Seharusnya kan memang metode LS yang sudah digunakan secara menyeluruh gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk metode yang atau langkah yang dari provinsi lakukan itu perlu adanya persetujuan Bapak Ibu ya dari mungkin pimpinan di LKPP gitu ya. Apakah nanti akan ada sebab akibat gitu ya dari metode yang mereka laksanakan gitu ya di luar dari yang seharusnya kita arahkan gitu atau kita bimbing Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini memang kita dan tim Telkom belum bisa coba menjelaskan Bapak Ibu ya, atau mungkin mengarahkan ke arah tersebut Bapak Ibu ya. Ini karena perlu persetujuan dulu Bapak Ibu dari pimpinan kita ya. Apakah mekanisme tersebut itu dapat dilakukan atau dilaksanakan? Apabila nanti dapat dilaksanakan ya berarti nanti seluruh kabupaten kota di bawah dari Kaltara itu bisa melakukan hal tersebut gitu ya yang sama gitu. Jadi sampai saat ini kita belum dapat memberikan persetujuan Bapak Ibu ya, untuk mekanisme tersebut dapat dilakukan. Jadi nanti kalau sudah ada info dari saya gitu ya dan pimpinan dan tim Telkom gitu ya karena ini juga kita sedang menunggu usulan jadi harus diusulkan dulu dari Prop Kaltaranya mekanisme tersebut diizinkan atau tidak gitu ya. Kalau nanti diizinkan dan itu menjadi solusi ya ya kita coba laksanakan Bapak Ibu dengan konsep seperti itu sih ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya artinya belum fix ya Pak ya, masih menunggu eh, dari provinsi. Betul Bu. Oh ya siap. Tapi kalau tadi mengenai menggunakan dana UP menggunakan ATKP itu mungkin bisa kita proses untuk hari ini Kak Pak, kira-kira kalau dia pembayaran ATKP, dana UP juga sih, tapi kalau Mungkin ATKP. terkait apa ya? Nah ini izin terkait ATKP sendiri mekanismenya seperti apa Bu ya? Saya soalnya Memang di sini dia juga mungkin menggunakan tidak dana memahami Bu. UP OPD, tetapi nanti pembayarannya Mhm. dari rekening OPD melakukan pembayaran kepada pihak ketiga gitu. Nanti dia langsung transfer ke yang bersangkutan. Nah, dari eh, biasanya kan kalau untuk pembayaran LS yang selama ini berlaku, Ini kayaknya rekening kita penitip pada Bu ya. ya bisa ya itu. Tetapi dana UP yang digunakan gitu Pak. Izin mungkin Mas Lampung ada Ya, mungkin masukan? eh, Udah Gimana? pernah dengar belum Mas sejauh ini pernyataan ini? masih belum ya, Mas ya. Namun apabila yang dimaksud ini Bu, UP-nya ini adalah dana yang dimiliki oleh Satker gitu ya. Ya, Sebenarnya memang untuk kode bayar itu, jadi kan UP tadi kan ada dua opsi ya Bu. Ada ya, UP kode bayar atau ya. UP KKP. Nah, kalau KKP memang Baik. belum belum tersedia, maka bisa menggunakan kode bayar. Maka kalau menggunakan kode bayar tadi bisa menggunakan dana yang dimiliki oleh Satker, Bu. Oh ya, Seharusnya bisa diproses itu yang gitu. ATKP itu. Mungkin yang itu yang mungkin bisa kita laksanakan hari ini untuk pembayaran menggunakan kode bayar itu. Gitu. Mungkin seharusnya nanti bisa kita lanjutkan. Terima kasih konfirmasinya. Ya, Namun terkait kesiapannya tadi, Bu, apakah ada yang perlu dilakukan dulu, bisa diproses ya, segera atau kita ke transaksi lain dulu atau bagaimana? Kami mohon informasinya. Izin Bu. ya. Hmm. Izin terkait mungkin hari ini eh, untuk yang apa transaksi tadi apakah mungkin mau diproses terlebih dahulu atau mungkin ada yang lain Bu? Kami coba satu lagi Pak yang dari BKPP, tapi ini mungkin tidak ada pajaknya dan nilainya pun berapa tadi? Kami mungkin menggunakan kode bayar ya Pak. Kami coba praktekkan menggunakan kode bayar. Ya, mungkin dari mohon izin Pak Dedi, mungkin kami beralih ke satuan kerja yang lain dari BKPP. Ini masih loading Pak, mohon izin masih loading untuk sebentar Siapa? mungkin akan share screen akan ini akun PPK Bu ya. Il menunggu dari BKPP untuk bisa share screen. Jadi untuk
teman-teman satuan kerja yang lain nih Pak Dedi karena terkendala bahwa di Kaltara khususnya Kabupaten Malino ini kan belum terakomodir untuk pembayaran dengan metode LS ya Pak ya. Kemudian untuk ini Pak mekanisme penyelesaian paketnya nantinya seperti apa Pak ya ini ya? Siapa? Izin mungkin terkait proses penyelesaian paket Pak ya. Jadi di surat edaran yang udah tadi Mas Riki Rantung berikan Pak, di sana sebenarnya sudah ada tata caranya Pak ya. Jadi nanti ada kedua pihak yaitu dari pelaku usaha maupun dari sisi pembeli gitu Pak ya. Itu sama-sama perlu melakukan pelaporan gitu ya. Yang mana nanti dari sisi pembeli itu pelaporannya adalah terkait nanti untuk pencatatan di kita Pak gitu ya, bahwa nanti paket tersebut memang dilakukan di pembayaran di luar sistem gitu ya. Nah, sehingga nanti di katalog versi 6-nya itu akan ada catatan atau status paketnya bahwa paket tersebut dilakukan di luar sistem gitu ya Pak ya. Supaya nanti kita tahu yang mana dibayar di luar sistem, mana yang memang melalui sistem gitu Pak ya. Itu sih Pak. Jadi di surat edaran tersebut di suratnya itu nanti Bapak Ibu bisa coba buka gitu ya Pak ya. Di sana nanti ada langkah-langkahnya gitu ya. Dan ada form yang udah kita buat Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu hanya tinggal mengikuti secara isian aja gitu. Itu ya Pak ya. Ada linknya Pak ya untuk Ada. pelaporan dari setiap paket pada setiap satuan kerja yang dilakukan ini Pak ya apa pencairan di luar sistem seperti itu Pak ya. Betul, Pak. Jadi bagi yang terkendala gitu ya dari sisi teknis maupun karena LS yang di Kaltara ini belum siap gitu ya Bapak Ibu ya, karena masih proses development dan penyesuaian, sehingga surat edaran tersebut berlaku gitu Bapak Ibu ya untuk di Provinsi Kaltara maupun kabupaten kota di bawahnya gitu. Jadi eh, Bapak Ibu silakan gitu ya tetap berlanjut di versi 6, namun proses pembayaran untuk di atas 200 juta maupun LS itu Bapak Ibu bisa dilakukan di luar sistem dulu seperti halnya dengan yang dilakukan kita di katalog versi 5 gitu Bapak Ibu. Baik Pak Dedi, terima kasih. Mohon izin saya kembali lagi ke Siap, satuan Pak. kerja BKPP Pak Dedi. Ya, siapa sudah dapat lihat, terima kasih. Hmm, nah ini mohon izin boleh diklik cara pembayarannya di atas, Pak. Iya. Iya. Ini kode bayarnya sudah tergenerate ya, Pak? Ya, kode bayarnya sudah terjelas Pak ya. Iya, benar Pak. Ya, sudah kode bayarnya sudah sempat disalin, Pak? Atau boleh klik cara pembayaran terlebih dahulu, mungkin Ya, bisa coba dicek dulu. klik cara bayar. Ya, ini masa berlakunya masih ada 18 hari ya, Pak ya. Ini belum dibayarkan ya, izin konfirmasi ya. Belum ya Pak ya. Iya, belum Pak. Siapa? Berarti sama seperti tadi ya prosesnya kita sudah berhasil generate kode bayar, Pak. Ini karena terhitung eh, tinggal 18 hari lagi aktifnya gitu ya. Mungkin bisa izin segera dibayarkan. Apakah bisa disalin? Lalu coba proses bayarnya di CMS BPD, Pak. Iya, berarti salin kode bayar itu. Artinya setelah tahapan ini Ya, beralih ke CMS-nya dari Bank BPD Kaltim Tara seperti itu ya Pak Rizky ya. betul sekali, Pak. Artinya berpindah ke ini ya Pak ya, ke ATKP ini ya Pak ya, Pak Rizky ya. Iya, iya betul Pak. Nah ini mohon izin mungkin di perwakilan BPD bisa mengarahkan untuk menunya karena kalau tidak salah ada dua menu ya pembayaran dan saat ini bisa menggunakan menu katalog kalau tidak salah. Coba saya cek dulu ya. Baik, jadi ada dua menu Pak. Ada jalur Telkom Pay, ada jalur e-katalog. Nah, jalur Telkom Pay itu adalah jalur yang sebelumnya pernah dibuat oleh Bank Kaltara, namun saat ini tidak perlu menggunakan jalur tersebut. Sekarang bisa menggunakan jalur e-katalog, Pak.
Untuk selanjutnya mungkin bisa diarahkan dari sisi BPD. Terima kasih. Masih mencoba masuk ke CMS-nya BPD Kaltim Tara, Pak. Iya. Untuk sekedar Oke, informasi, siap Pak. Pak, untuk Gimana? wilayah Malino nih, Pak, pada khususnya, apakah bisa Hmm. kami mendapatkan informasi estimasi untuk nantinya dimungkinkan pembayaran LS, Pak, ya, atau kesiapan untuk metode pembayaran LS untuk wilayah Malino, Pak, atau masih ini, Pak, apa belum Baik, siap, Pak, ya. ya Pak. Jadi sebenarnya saat ini eh, pembayaran baik dari sisi kabupaten, kota, ya Pak ya, saat ini memang masih perlu menunggu proses integrasinya antara Pemprov dan BPD ke sistem Inaproc gitu ya Pak ya. Jadi memang sejauh ini masih harus menunggu dari sisi Pemprov sudah melakukan integrasinya gitu ya antara BPD dan Inaproc gitu sebenarnya Pak. Nanti mungkin mohon izin akan kami informasikan lebih lanjut ya Pak ya untuk sampai kapannya saat ini belum bisa kami infokan, tapi harapannya memang secepatnya bisa dilakukan gitu ya Pak. Ya, Pak, ya. Mohon izin Pak Rizky, ini Siap. dari teman Satuan Kerja BKPP mungkin sudah berhasil login ke CMS BPD. Mungkin bisa dilanjut nih Pak. Ya, saya serahkan kembali ke teman Satuan Kerja BKPP untuk proses pembayaran. Ya, siap. Mungkin izin silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Nanti ketika sudah selesai pembayarannya, nanti akan kami infokan kembali. Ya, mohon izin nih Pak Riki, karena sesuatu yang baru buat kami. Jadi mungkin ini nanti butuh waktu buat kami ini apa mendalami lagi ini Pak Riki. Tapi dari alur proses yang sudah diarahkan, dari proses ini sudah sesuai ya Pak Riki ya. Iya, jadi nanti Pak mohon izin, tadi setelah kode bayarnya sudah tergenerate, tadi kan masa berlakunya 30 hari, harapannya dalam kurun waktu 30 hari tersebut bisa dibayarkan di ATKP ya Bapak Ibu ya, di CMS Bank Kaltim Para Bapak Ibu, gitu. Nanti setelah terbayar, maka nanti statusnya akan berubah ya Bapak Ibu ya, bahwa pembayaran berhasil dilakukan tapi statusnya masih belum berubah menjadi pesanan selesai. Karena pesanan selesai, statusnya ini baru akan muncul apabila dana sudah masuk ke rekening penyedia. Sehingga prosesnya setelah Bapak Ibu bayarkan ini kan dibayarkannya ke rekening penampung dulu, ke rekening Telkom ya Bapak Ibu ya. Seperti yang kami jelaskan tadi, Telkom lah yang akan melakukan splitting disbursement ke masing-masing penerima hak. Nah, biasanya masa untuk yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan agar dana masuk ke rekening penyedia saat ini adalah H plus 1 hari kerja, Bapak Ibu. Jadi contohnya Pak, kalau misalkan dibayarkan satker hari ini, maka dana masuk ke rekening penyedianya itu besok. Oh, Dan siap. biasanya itu kami himbau itu di atas jam 12 siang bisa dilakukan pengecekannya kembali. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, mohon izin ini Pak Riki, mungkin manakala nantinya untuk wilayah Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Malino, manakala sudah memungkinkan untuk pembayaran dengan metode LS, kita mungkin nanti akan coba untuk inikan lagi Pak Riki, adakan live testing kembali lah, supaya bisa menjadi informasi yang jelas
bagi teman-teman bendahara di satuan kerja dan penyedia karena dari hasil monitoring kami sebetulnya pada kegiatan pagi hari ini juga siang hari ini juga sebetulnya dari rekan-rekan penyedia juga ikut bergabung Pak Riki. Siapa nanti untuk selanjutnya bisa seperti sebelumnya Pak. Nanti kan informasi mungkin akan diberikan oleh provinsi atau mungkin dari BPD juga bahwa sudah terintegrasi LS di dalam sistem gitu ya. Apabila dibutuhkan lagi mungkin bisa bersurat lagi ke LKPP. Nanti mungkin dari Mas Dedi ya akan mengkonfirmasi kembali dan mungkin akan dilakukan lagi agenda seperti ini gitu ya Bapak Ibu ya. Mas Dedi. Tapi mungkin dari pertemuan hari ini juga bisa menjadi pembelajaran buat kami, Pak, untuk mungkin bisa lebih beradaptasi dengan pembayaran yang melalui AUP ini dulu, Pak. Ya, mungkin dari beberapa teman satuan kerja yang memang sekiranya belum bisa dilakukan pembayaran by system, mungkin nantinya prosesnya sesuai dengan surat edaran akan melakukan pembayaran di luar sistem seperti itu, Pak. Ya, siapa nanti mungkin sementara ya Pak ya tadi seperti arahan dari Mas Didi juga tadi kalau memang LS-nya masih belum ready untuk digunakan bisa melakukan pembayaran di luar sistem saja. Nantinya silakan setelah dilakukan pembayaran di luar sistem silakan buat tiket di pusat bantuan gitu ya Pak ya. Siap, siap. Sejauh ini ada yang perlu dikonfirmasi lagi terkait pembayaran di luar sistem atau sudah cukup kira-kira Pak? Ya, ini dari aplikasi CMS BPD-nya masih menunggu approval dari pimpinan. Iya, pimpinan OPD, pimpinan dari BKPP, Pak. Mungkin tentang ini, Pak, pembayaran yang di luar sistem, mekanismenya seperti apa, Pak ya? Apakah Ya, tetap juga ini apa? Seperti tahapan penyampaian penyampaian paket ke bendara seperti itu, Pak. izin mungkin mendetailkan kembali terkait pembayaran di luar sistem ya Pak ya. Jadi nantinya di surat edaran tersebut eh, Bapak Ibu bisa cek juga di coba saya share screen dulu ya. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi berdasarkan eh, surat pembayaran di luar sistem lanjutan tadi, Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun sebenarnya ada beberapa case Pak di surat pertama bahwa poin-poin apa saja yang bisa dilakukan pembayaran di luar sistem gitu ya, karena memang fitur pembayaran di dalam sistem masih ada beberapa keterbatasan terkait pengembangannya gitu ya Pak ya. Khususnya dari sisi Pemda, yaitu adalah apabila pembayaran Pemda menggunakan SP2D online pada SIPDRI. Ataupun ternyata ada transaksi yang memang terkendala pada katalog elektronik versi 6, sehingga belum bisa dilanjutkan pembayarannya di dalam sistem. Oleh karena itu, nanti flow-nya Pak, maka silakan nih prosesnya bisa sampai mana terakhirnya gitu, misalkan bisa sampai bendahara, silakan gitu ya atau ternyata terkendala hanya sampai BAST juga tidak apa-apa gitu ya. Selanjutnya nanti silakan lanjutkan proses pembayarannya di luar sistem, Pak. Nah, sudah dibayarkan secara manual gitu ya di luar sistem, baik dari sisi transaksi nominal transaksinya, kemudian pajaknya dan sebagainya. Kemudian kalau sudah berhasil dibayarkan, Pak, nanti silakan masuk ke pusat bantuan. Nah, bantuan.inaperk.id, nanti Bapak Ibu buat tiket dengan info selengkap-lengkapnya dan valid atau benar gitu ya, Pak ya. Kalau sudah buat tiketnya, nanti sistem akan memvalidasi kelengkapan data tersebut. Nah, ketika sistem sudah memvalidasi kelengkapan datanya, baik dari sisi pelampiran SP, BAST, dan lain-lainnya, baru nanti sistem akan merubah pesanan di dalam katalog Vinam itu statusnya menjadi pesanan diselesaikan di luar sistem, Pak. Jadi bukan pesanan selesai ya, tapi pesanan diselesaikan di luar sistem. Nah, nanti selanjutnya maka akan ada case nih Pak.
kalau ternyata Bapak Ibu bertransaksinya dengan penyedia non UMKK. Kan ketentuannya saat ini kalau Bapak Ibu bertransaksi dengan penyedia non UMKK, maka penyedia non UMKK tersebut akan dikenakan tarif PNBP sesuai dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 117 nih Pak. Nah, nanti bisa dicek regulasinya. Kalau UMKK kan otomatis PNBP ini 0 rupiah, Pak. Tapi kalau non UMKK dia akan dikenakan tarifnya sesuai dengan besaran nominal pada kontrak gitu ya. Kalau ternyata ini penyedia non UMKK, maka sistem akan otomatis mengirimkan email tagihan PNBP ke email penyedia yang terdaftar di Inaprok gitu. PNBP tersebut mengikuti panduan atau cara pembayaran yang tertera pada email tersebut juga. Nah, kalau pada waktu yang ditentukan penyedia belum melakukan pembayaran tersebut, maka nanti mungkin akan dikenakan beberapa sanksi nih Pak, misalkan freeze account-nya penyedia selama beberapa waktu gitu ya. Tapi kalau penyedia bisa membayarkannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka nanti otomatis bisa diakui pembayarannya tadi dirubah menjadi pesanan diselesaikan di luar sistem. Seperti itu, Pak. Dan nantinya dari sisi PPK gitu ya, di tiket pusat bantuan bisa melampirkan dokumen yang tertera pada lampiran surat pemberitahuan di luar sistem tadi, Pak. Nanti kurang lebih akan seperti ini. Perlu diisi suratnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya buat tiket di pusat bantuan, Pak. Ya. Nah, buat di pusat bantuan, buat tiket. Nah, nanti silakan diisi dengan detail untuk contohnya, coba saya cek dulu ya. Misalkan, saya harus uh, login dulu. Kalau sudah masuk ke bantuan.inaprok.id, bisa langsung klik buat tiket, gitu ya. Ya, Pak. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu kalau mau pembayaran di luar sistem, tadi ya mau melaporkan pembayarannya, pilih dulu jenis layanannya, berarti katalog V6 pembeli. Kalau sudah, email inaproknya di input, nomor telepon yang terdaftarnya di input, jenis kendalanya, ini silakan cari pembayaran, Pak. Pembayaran, kemudian kendalanya apa pada pembayaran, pilih pembayaran di luar sistem. Nah, dipilih, kemudian pembayaran di luar sistemnya ini mengacu pada poin mana? Apakah karena SP2D online di SPDRI atau apabila bukan karena SP2D online tadi, maka bisa pilih yang transaksi yang tidak termasuk dalam poin 1, 2, 3, 4. Gitu ya, namun telah melakukan pembayaran di luar sistem. Silakan dipilih. Lalu nomor pesanannya yang ada di katalog V6, nomor surat pesanannya berapa itu di input di sini, Pak. Nomor BAST boleh diinput juga di sini, baik dokumen BAST yang tergenerate di dalam sistem atau misalkan ternyata terkendala nggak bisa sampai BAST nih Pak. Ya. Ini bisa diinput saja nomor BAST manualnya. Lalu tahap termin pembayaran, ini Pak, kalau transaksinya ini termin atau bertahap, silakan diinfo ini pembayaran termin keberapa? Ke satu, kedua, tiga, atau keempat, dan sebagainya. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau ternyata transaksi ini hanya satu pembayaran sekaligus, maka silakan ketik saja satu gitu Pak. Jadi nanti kalau pembayarannya termin, maka pelaporan pembayaran di luar sistem ini harus dilakukan berulang kali gitu ya Pak ya. Contoh pembayaran yang pertama, jadi buat yang pertama dikirim tiketnya. Lalu bulan ke depannya, pembayaran kedua, buat tiket lagi, input pembayaran kedua. Seperti itu kalau termin ya, Pak ya. Kalau sekaligus hanya satu saja. Kemudian estimasi tanggal pembayarannya kapan? Boleh silakan dipilih. Lalu biasanya ini pertanyaan mandatori saja, Pak. Pernah ikut bimbingan teknis kami atau tidak? Kalau belum, bisa pilih tidak. Nanti biasanya kami akan emailkan
link bimbingan teknis reguler kami dilakukan secara online, Pak. Gitu ya. Nah, kemudian deskripsikan ada di sini, Pak, yang ada di sini ya. Dan kelengkapan lampiran dokumennya mohon dijadikan satu dokumen PDF, laporan pembayarannya, mutasi rekening dan sebagainya. Itu silakan tambah file di sini, lalu dikirim saja. Nanti tinggal menunggu respon dari tim teknis. Kurang lebih seperti itu, Pak. Dan nanti kalau dari sisi penyedianya ternyata non UMKK, maka nanti penyedia mendapatkan email seperti ini, Pak, untuk penagihan tarif PNBP-nya. Nah, nanti ada nominalnya berapa, PNBP-nya, besaran dari berapa persentasenya, lalu nanti ada link yang bisa diklik oleh penyedia untuk melakukan pembayaran. Nah, nanti ini link ini akan mengarahkan penyedia untuk membayarkan pesanan tersebut dengan berbagai metode yang bisa dipilih. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah dibayarkan oleh penyedia, baru nanti statusnya akan dirubah menjadi pembayaran dilakukan di luar sistem. Ya, ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, Pak Riki. Artinya setiap satuan kerja untuk setiap paket kegiatan yang memang sudah dilaksanakan proses pembayaran di luar sistem wajib melakukan pelaporan seperti ini, Pak Riki ya. Dan itu nanti secara otomatis by sistem juga akan ada Betul, Pak. informasi yang dikirimkan ke penyedia melalui email penyedia terkait pembayaran BNPB tadi ya, Pak ya. Betul, Pak. Jadi nanti tujuannya adalah supaya status yang ada di katalog V6 ini dia tidak menggantung ya, Pak ya. Jadi diakui pembayaran dilakukan di luar sistem seperti itu, Pak. Ya, siap, siap, Pak. Ya. Untuk yang tadi lanjut atau sudah? Iya, oh iya. Siap, oke. Iya. Pak Riki mungkin karena ini juga sudah jam 12 kami coba ini Pak mohon waktu sebentar Pak saya coba tawarkan ke peserta apakah ada pertanyaan dari peserta. Mungkin dari Bapak Ibu yang mengikuti Zoom meeting pada siang hari ini kalau mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan ke Mas Dedi yang ada di LKPP atau Mas Riki yang ada di Telkom GovTech mungkin bisa dengan resen ataupun via chat karena kalau di chat nih saya perhatikan belum ada juga pertanyaan yang masuk. Silakan Bapak Ibu kalau mungkin dari ini yang hadir akan ada yang tanyakan silakan. Ada Pak Yoel, belum ada. Kalau kelihatannya tidak ada yang bertanya nih mungkin seperti yang tadi ini Pak karena Hmm. Jadi mungkin ini Pak Rizky, Pak Dedi. Jadi mungkin dari kami di Kabupaten Malino mungkin akan nanti akan berlanjut kembali setelah tahapan ini Pak. Sepertinya ada pertanyaan ya, Pak ya, dari Pak Dwi Purnomo ya. Ya Pak Dwi Purnomo ini ada bertanya terkait tentang kalau sudah terlanjur metode LS nih bagaimana nih Pak? Ya, jadi ini izin menjawab dulu ya, Pak ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Dwi Purnomo, kalau sudah terlanjur metode LS bagaimana? Nah, ini izin saya infokan kembali, Pak. LS sebenarnya kalau untuk nantinya ke Bangkal Timtara saat ini masih belum bisa dilanjutkan prosesnya, Pak. Jadi kalau tadi pilih LS, itu eh, apa yang harus dilakukan gitu ya? Maka nanti Bapak silakan eh, jika sudah terlanjur tadi pilih LS, silakan klik ubah metode bayar, Pak. Jadi dari sisi PPK, kalau ada kesalahan dalam pemilihan metode bayar, atau tadi contohnya dari bendahara menolak pembayaran tersebut, itu PPK bisa klik ubah metode bayar. Nanti akan muncul lagi pilihan tadi Pak, UP, LS, dan lain-lain itu tadi ya. Seperti opsi yang tadi dipilih pertama, silakan langsung pilih saja yang UP. Nanti setelah pilih UP, sama PPK akan pilih lagi bendaharanya, baru nanti dari sisi bendahara bisa generate kode bayar untuk UP-nya. Gitu. Jadi dipastikan walaupun sama-sama menggunakan kode bayar, mau dipastikan juga dari sisi bendahara ini masih sesuai yaitu kode bayar untuk UP gitu sih Pak. Iya Pak, ya.
Semoga bisa memberikan pencerahan nih buat Pak Dwi. Pertanyaan yang sama sebetulnya yang diajukan oleh Pak Yuhar yang sudah terlanjur pembayaran dengan kode bayar LS nih. Ya, siap, Pak. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Oke, izin Pak, eh, bertanya Pak. Ini kan di sistem saya sudah muncul kode bayar untuk tipe pembayaran LS dan sudah dikirim ke bendahara kami. Berarti nanti untuk mengubah kode bayar sistem pembayaran berarti itu perlu ditolak lagi ya dari bendahara ya. Kemudian kita ubah menjadi metode bayar UP. Nah, biasanya nanti kalau kalau diubah ke UP nanti kita konfirmasi lagi ya kepada pihak penyedia untuk menyampaikan invoice baru ya dan dan merubah RUP. Gimana Pak? Seperti itu Pak atau tetap aja kami tetap di kode LS, kode bayar namun pembayaran di luar sistem. Nanti setelah pembayaran berhasil terus kita laporkan seperti yang disampaikan di slide tadi bahwa untuk agar pekerjaan selesai, kita harus membuat laporan kepada KPP dengan metode pembayaran luar sistem. Terima kasih Pak. Itu yang saya. Ya, siapa Yuer? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi sebenarnya masih eh, sama ya tadi ya untuk prosesnya bagaimana. Sebenarnya tadi kan akhirnya ada dua opsi ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mau dilanjut dengan LS, maka berarti kan pembayaran di luar sistem. Nah, ini sebenarnya eh, mohon izin bergantung pada nominal transaksinya nih, Pak. Kalau memang di atas 200 juta, yang mana memang harus menggunakan LS, maka memang silakan dilakukan pembayarannya di luar sistem. Tapi kalau ternyata nominalnya ini sebenarnya di bawah 200 juta, yang mana bisa dibayarkan dengan UP, namun terlanjur pilih LS, sebenarnya bisa eh, dari sisi PPK untuk langsung merubah metode bayar gitu Pak. Di mana nanti ketika sudah ubah metode bayar seharusnya nanti otomatis pengajuan sebelumnya itu akan terbatalkan gitu Pak. Namun akan lebih baik lagi apabila eh, ketika kan cukup lama masa berlaku durasinya kode bayar tadi ya Pak ya. Mungkin ada baiknya juga itu bendahara melakukan pembuatan tiket di pusat bantuan untuk menonaktifkan kode bayar yang sudah tergenerate gitu Pak. Jadi request ke tim kami untuk mengexpirekan kode bayar tersebut agar lebih aman gitu ya Pak ya. Supaya nanti PPK juga lebih aman lagi ketika memilih metode bayar ulang. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Dari Mas Didi mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mas, mungkin Ya, sudah Pak. Mas. Jadi kalau tadi ya mungkin ya ini ya sedikit menambahkan. Jadi kalaupun nanti ada transaksi berarti kan dari kita sudah paham nih ya bahwa saat ini metode yang siap itu adalah UP gitu ya. Ya dari awal sudah selesai sampai sistem hanya itu. Jadi kalaupun mau LS, ya silakan menggunakan parameter di surat edaran yang udah kita kasih atau Mas Rigi Rantong udah kasih ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi agar tidak menjadi PR, perlu merubah lagi gitu ya, melakukan permohonan gitu ya. Apalagi saat ini kan pusat bantuan kita memang banyak sekali eskalasi terkait teknis maupun pembayaran itu Bapak Ibu ya. Sehingga nanti itu perlu menunggu waktu gitu dan waktunya pun kita tidak tahu sampai kapan gitu Bapak Ibu. Sehingga dari awal Bapak Ibu coba perlu memitigasi gitu ya. Apakah mau menggunakan UP maupun LS gitu Bapak Ibu ya. Sehingga kalaupun ada kesalahan pembayaran ya tadi walaupun mau dilanjut dengan LS tetap menggunakan parameter surat edaran. Kalau maupun mau dirubah berarti perlu dilakukan pengajuan gitu Bapak Ibu ya. Dan itu perlu ada pertimbangan waktu mana yang cepat gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Izin Pak, Ini. tanya lagi nih Pak. Ya. Di sistem SIPD kami coba nginput tekanan itu ada tiga pilihan dalam jenis rekening Pak. Yang pertama rekening, virtual akun, dan kode bayar. Kode bayar yang dimaksud SPD sini kode bayar apa ya? Kode bayar dari Inapro versi 6 atau kode bayar dari mana ya Pak ya? Izin, Pak.
mohon izin Pak, itu tadi Ya, ini kita kemarin kita coba untuk input ini, input rekanan di SUPD, memasukkan data rekanan, alamat dan rekening. Itu di informasi rekening itu ada tiga pilihan. Pertama itu rekening, kedua itu virtual akun, ketiga itu pilihan kode ya. bayar. Nah, pertanyaan saya kode bayarnya ini kode bayar yang dimaksud seperti Inafrok 6, Perpres 6 atau kode bayar yang mana dia? Dan dia dipakai untuk UP atau LS ya. Gitu, Pak. Ya, jadi kalau nah ini mohon izin Pak, sebenarnya ini di luar platform kami ya Pak ya. Namun pengetahuan kami memang apabila dibutuhkan untuk kode bayar maka bisa menggunakan NAM gitu Pak. Namun sebagai informasi juga Pak, kode bayar saat ini sifatnya itu seharusnya unik Pak di katalog Pinang, berbeda dengan virtual account sebenarnya gitu. Jadi memang nanti mungkin ke depannya ya Pak, ini ke depannya eh, pembayaran account gitu. Namun saat ini memang masih dilakukan pengembangannya gitu Pak. Terima kasih Pak Riki. Ya, mungkin menjadi sesuatu yang ini Pak, seperti apa yang sampaikan Pak Yuhar, memang di aplikasi SPD sempat dimunculkan tuh Pak, dengan metode pembayaran LS, muncul juga opsi apa virtual account-nya dan kode bayarnya. Cuman seperti yang dijelaskan Pak Riki, mungkin itu nanti butuh berproses kembali Pak ya, karena memang platform yang berbeda. Mungkin waktu dan layar saya kembalikan lagi ke Pak Arbain, Pak. Terima kasih Pak Riki, Pak Dedi atas penjelasannya di dalam live testing pada siang hari ini. Baik, terima kasih eh, Pak Riki dan Pak Dedi. Sebelum kami menutup acara ini, mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang mau disampaikan oleh Pak Dedi. Tadi eh, materinya kita kan langsung masuk ke Telkom nih. Izin Bapak Ibu ya. Jadi dari acara hari ini mungkin kita coba tadi sudah mendapat insight itu Bang, bahwa memang mekanisme pembayaran saat ini yang tersedia di kabupaten kota di bawah Provinsi Kalimantan Utara yaitu menggunakan UP Bapak Ibu ya. Untuk LS sendiri ya kita dan tim di sini tim Goptek dan KPP maupun tim terkait gitu ya coba akan mendorong terus gitu ya pengembangan penggunaan metode LS itu Bapak Ibu. Sehingga ke depannya semua metode itu dapat dilakukan secara sistem tanpa adanya proses di luar sistem gitu Bapak Ibu. Karena semangat kita adalah semua akan terintegrasi dari mulai perencanaan gitu Bapak Ibu ya sampai proses pembayaran gitu ya. Sehingga proses pengadaan ini menjadi satu tahapan satu kesatuan sehingga membuat terjadinya proses efisiensi dari sisi waktu Bapak Ibu ya maupun proses efisiensi dari proses gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin saya dan tim gitu ya dari Loptek perwakilannya hari ini juga mohon maaf apabila mungkin dari sisi pendampingan maupun penyampaian ada mungkin kesalahan kata maupun perbuatan Bapak Ibu ya untuk apa namanya proses pendampingan hari ini. Ibu. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di siang hari ini Bapak Ibu ya. Mungkin terima kasih atas undangannya. Saya coba tutup saya dengan dari LKPP dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya balik. Ya, Pak Riki mungkin ada mau disampaikan sedikit untuk penutup ini. Silakan. Kalau dari saya sudah terwakilkan dengan Mas Dedi, Pak. Dari saya sudah cukup. Nanti apabila ada kebutuhan apapun gitu ya bisa silakan diinfokan saja, Pak. Tuh. Dan nanti mungkin akan kami infokan juga dan apabila ada update-update terbaru eh, di katalog Finan gitu ya, Pak ya. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu juga narasumber dari LKPP, kemudian juga dari Telkom Goptek eh, yang telah meluangkan waktunya, kemudian berbagi pengetahuan terkait mekanisme pembayaran e-katalog versi 6 ini. Eh, maka kami juga berterima kasih dengan peserta baik yang melalui offline yang bersama kami dalam satu ruangan ini maupun yang hadir
melalui Zoom meeting atau daring, baik dari penyedia maupun dari bendahara-bendahara yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Atas partisipasi Bapak Ibu, kami sangat berterima kasih sekali. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun tidak maksimal dalam kami menyampaikan maupun eh, terkait acara ini, maka kami selaku penyelenggara dalam hal ini maaf yang sebesarnya, dan kami mohon maaf lagi kepada KPP maupun Telkom. Kemudian juga hadir di sini bersama kami tadi dari BPD dan juga bagian perbendaraan, bidang perbendaraan BPKD. Hal itu juga kami berterima kasih sekali atas semuanya. Untuk itu kami tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum